Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Engkau yang begitu baik, Allah yang peduli kepada kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu mau memakai kami, setiap kami sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan, biarlah sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami Tuhan, dan kami mau Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus menyertai kami, terutama menyertai hamba yang menyampaikan firman Tuhan, begitu juga menyertai setiap umat yang sudah hadir di tempat ini, sehingga apa yang kami dengar dapat kami mengerti dengan sederhana dan kami memiliki kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita yang percaya katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, ini masih suasana Imlek ya. Jadi saya percaya sekalipun kita orang-orang Kristen, mungkin sebagian masih tidak terlepas daripada Imlek, maka saya mau ucapin dulu selamat kongsi Pak Cai, Wan Si Rui, Daja Ping An. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya siapkan satu tema, yaitu tentang antara hidup dan visi. Saudara, di gambar ini saudara bisa lihat ada sebuah alat. Alat ini bukan alat yang biasa, tapi alat ini adalah sebuah teropong bintang, saudara. Teropong bintang ini saudara digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak terjangkau oleh mata, saudara. Sesuatu yang sangat jauh, yang tidak terjangkau oleh mata secara normal, maka dibutuhkan saudara sebuah teropong, saudara. Biasanya alat ini digunakan untuk melihat bintang-bintang yang sangat jauh yang ada di langit, saudara. Demikian juga saudara, visi atau bahasa Inggrisnya adalah vision. Visi itu saudara adalah sesuatu yang belum terjadi dan bahkan belum kita lihat. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya ingin memberikan tema ini terutama untuk saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Next. Antara hidup dan visi, saudara. Manusia tidak sekedar hidup. Jika manusia sekedar hidup, saudara, apa bedanya manusia dengan hewan, saudara? Manusia tidak untuk hidup sendiri, dan manusia diberikan Tuhan kehidupan untuk beranak cucu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saudara, saya percaya setiap kita waktu tahun 2014 di akhir Desember, setiap orang mau memasuki tahun baru 2015 pasti mempunyai satu cita-cita atau satu rencana bahwa di tahun 2015 itu akan lebih baik. Saudara, ini adalah visi secara pribadi, ya. Banyak orang berharap di tahun baru dia mengalami satu pemulihan, dia mengalami sesuatu yang baru dan lebih baik daripada tahun yang lama. Next. Saudara, sebelum mengenal visi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi daripada visi. Pada dasarnya, saudara, Alkitab mengajarkan orang-orang yang menerima visi adalah orang yang aktif, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya di sini adalah man of action, artinya manusia yang mempunyai tindakan, saudara. Bukan sebaliknya manusia yang malas, saudara, tetapi manusia yang ingin bergerak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga gereja, saudara. Gereja harus mempunyai visi, saudara. Amin. Visi gereja terutama adalah memulihkan jiwa-jiwa yang sudah ada di dalam gereja. Dan visinya juga menjangkau jiwa-jiwa yang telah hilang, saudara. Saudara dikasihi Tuhan,
visi atau vision dalam bahasa Ibrani, saudara, itu disebut dengan jaim, saudara. Jaim artinya di sini, saudara, adalah pedang, atau dengan kata kerja mempersenjatai, saudara. Saudara, kalau demikian, saudara, Anda dan saya yang memiliki visi adalah orang yang sudah punya senjata. Ada amin? Ada amin, saudara? Apa hubungannya senjata dengan visi, saudara? Saudara, kalau kita lihat medan perang, saudara, para prajurit, ya, para pendekarnya, ya, komandannya, mereka kalau tidak mempunyai senjata atau tidak mempunyai alat, ya, mereka tidak akan bisa berperang. Saudara, saya ingat sekali waktu saya masih kerja. Waktu saya mau resign dari satu kerjaan, bosnya itu orang tua. Dia bilang kepada saya, dia bilang begini, "Adik, saya mau kasih satu pesan kepada kamu." Waktu itu saya masih muda sekali. Dia bilang, pesannya ini adalah, jika kamu tidak punya pedang, kamu tidak bisa membunuh orang. Saudara, waktu itu saya sempat tertegun sebentar untuk mikir, apa hubungannya saya minta resign, apa hubungannya saya minta berhenti dari pekerjaan ini dengan pedang, saudara. Nah, tetapi setelah lewat beberapa waktu dan saya belajar, saya baru mengerti. Pedang di sini adalah modal, saudara. Modal artinya, saudara, setiap orang harus mempunyai modal, ya. Setiap orang harus mempunyai pedang baru bisa berperang. Dan saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini pasti punya pedang. Amin. Bisa katakan kiri kanan kita sudah memiliki pedang. Ya. Nah, saudara, kalau berbicara tentang modal, saudara, selalu konotasi kita, saudara, kepada uang. Betul nggak? Betul nggak? Ya, setuju ya? Kalau sudah bicara modal, orang selalu konotasinya kepada uang. Tapi saudara, tidak demikian, saudara. Ternyata modal itu tidak selalu uang, saudara. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Saya punya teman, saya punya sahabat, saudara, yang dulunya tidak punya apa-apa, saudara. Tapi tiba-tiba dia berhasil. Tiba-tiba dia menjadi orang yang hebat sekali, saudara. Lalu teman-teman kita berkumpul, bercerita, ya. Mungkin namanya kita contoh aja si Budi, saudara, ya. Kalau ada yang namanya Budi, bersyukurlah, saudara, amin. Di sini, saudara, teman-teman akan bicara begini. Budi itu berhasil karena modal keberanian. Ada amin, saudara? Ternyata modal itu tidak hanya uang, saudara. Keberanian itu juga modal. Amin. Orang itu berhasil modalnya karena rajin. Nah, ya, orang ini berhasil karena ketekunan modalnya, saudara. Ada lagi orang bilang dia berhasil karena modalnya kejujuran. Ya. Terus apa lagi, saudara? Modalnya ramah tamah, modalnya senyum, saudara. Amin. Saudara, percaya nggak kalau modal senyum itu bisa membuat orang berhasil? Percaya nggak? Saya punya teman, saudara, ini benar-benar kisah hidup yang benar, saudara. Dia adalah seorang, kebetulan gereja GSJ juga, saudara, ya, di Batam, saudara. Bapak itu nggak bisa ngomong apa-apa, dan dia hanya modalnya senyum, saudara. Dia di gereja hanya jadi usher, nggak pegang jabatan penting. Tapi setiap orang datang ke gereja, saudara, dia senyum, saudara. Padahal giginya nggak terlalu rata, saudara. Tapi dia senyum, saudara, sehingga orang itu senang sama dia, ya. Dia suami istri berdiri sebagai usher, dia selalu senyum. Nah, dia kerja di sebuah bank NSP, saudara. Bank NSP. Dan dia kerjanya memang waktu itu hanya bagian dikatakan marketing juga enggak, ya. Dia sebagai ini di manajemen, saudara. Dan saudara,
apa yang dilakukan? Setiap orang datang ke bank itu, saudara, dia hanya selami dan nyapa dengan senyum. Dan sampai satu hari, saudara, pimpinan dari pusat, saudara, dari Jakarta datang diam-diam, saudara. Dia nggak kasih tahu kalau dia mau datang kunjungan, diam-diam, saudara, pakai baju biasa, saudara. Nah, waktu dia masuk ke bank, saudara, disapa oleh bapak ini, saudara, dengan senyum yang luar biasa, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian 3 bulan dari itu dia diangkat menjadi pimpinan cabang. Ada amin, saudara? Ada amin? Mau kita senyum, saudara? Kita senyum dulu bagi tetangga kita di sebelah. Senyum yang manis, saudara, dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, modal itu banyak sekali. Apalagi anak Tuhan yang mengandalkan modal dengkul, saudara. Modal dengkul itu bukan artinya modal yang apa, saudara? Modal berlutut dengan Tuhan. Amin. Anda kalau setiap hari, walaupun Anda tidak punya apa-apa, tapi Anda mengandalkan modal dengkul Anda, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Amin. Next, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, 2 ayat dulu, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Abram adalah orang yang menangkap visinya Tuhan, ya. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Ketika Abram, saudara, di pasal 12 ini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pertama Tuhan berbicara kepada Abram. Tuhan mau Abram pergi dari negerinya dan menuju kepada tempat yang tadinya dia sama sekali tidak tahu. Tapi saudara, apa yang dikerjakan oleh Abram? Abram sangat taat, saudara. Amin. Abram mengerti bahwa ini adalah visinya Tuhan. Makanya Abram sangat luar biasa, sangat percaya, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat yang ketiga, yang di sini dikatakan juga, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara, saya mau jelaskan kepada saudara di sini begini. Saudara, kalau baca cerita Abram keluar dari kampung halamannya, saudara, waktu itu dia sudah beristri, ya, dan dia belum punya keturunan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak menjelaskan ada berapa orang yang keluar bersama-sama Abram. Tapi yang pasti istrinya, Lot, ponakannya, dan orang tuanya. Saudara, kita tahu kalau Abram ini juga dari keluarga yang cukup berada, saudara. Betul? Nah, saudara, saya coba bayangkan, saudara, kalau Abram itu keluar pada waktu itu dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tempat asalnya, lebih kurang 100 atau 200 orang anak buahnya. Kita anggap yang cukup banyak, saudara. Saudara, saya mau jelaskan kepada saudara. Kalau 100 atau 200 orang, saudara, hari ini, saudara, satu RT aja, saudara, di Gang Burung ini, saya percaya lebih daripada 100 atau 200 orang. Betul kan? Ya, satu RT aja loh, saudara. Nah, tapi firman Tuhan di sini luar biasa, saudara. Mungkin katakan lebih dari 100 orang, 200 orang, mungkin 500, saudara, ya. Tapi saudara, Tuhan bilang apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin, saudara. Manusia, saudara, selalu hanya membatasi apa yang dia miliki. Tapi Tuhan tidak pernah membatasi apa yang kamu miliki. Amin. Amin.
Walaupun Abraham mungkin keluar dengan 500 orang, saudara, ya, memang Alkitab tidak cerita berapa orang, tapi saudara, kita andaikan 500 orang atau 1000 orang, saudara, itu belum layak jadi satu bangsa. Tapi Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham akan membuat dia menjadi satu bangsa yang besar. Amin. Saudara, bangsa Israel keluar dari tangan Mesir aja, saudara, diperkirakan itu 3 juta, saudara. 3 juta, ya. Saudara, sekarang kota di Asia Tenggara yang paling kecil, saudara, mungkin kita tahu itu Singapura, saudara, ya. Singapura. Kalau enggak Brunei, saudara, ya. Saudara, Singapura itu aja 6 juta jiwa. Ya, itu kota paling kecil. Tapi di sini firman Tuhan katakan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin. Artinya bangsa yang besar itu bukan kayak Singapura, saudara, bukan kayak Malaysia, tetapi setidaknya kayak Cina atau Amerika, saudara. Amin. Itu baru bangsa yang besar. Walaupun Abraham pada waktu itu membawa hanya sedikit orang, katakan 1000 atau 2000 orang, tidak layak menjadi satu bangsa. Tapi Tuhan sudah mempunyai visi buat Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Amin. Begitu juga saudara dan saya. Hari ini kalau Anda percaya, apapun yang kamu miliki, Tuhan sanggup melipat gandakan. Amin. Next. Saudara, yang berikutnya, saudara, di Kejadian 12 ayat yang ketiga dan keempat, saudara, saya akan bacakan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang yang mengutuki engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya kita lihat, ya, bahwa Tuhan waktu memanggil Abraham, Tuhan tidak sekedar memanggil, tapi Tuhan memberikan janji. Bahkan Tuhan mengikat suatu janji lagi kepada Abraham tentang orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Tetapi sebaliknya, orang yang mengutuki Abraham akan dikutuk. Saudara, kenapa Tuhan perlu membuat janji ini kepada Abraham? Karena Tuhan tidak mau Abraham baru keluar dari kampung halamannya, saudara, belum lagi bertindak seperti apa yang Tuhan firmankan, tapi matanya sudah tertuju kepada musuh-musuhnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita seringkali gagal dalam usaha pekerjaan kita. Kenapa? Kita belum lagi buka toko atau buka satu usaha, baru rencana, saudara. Kita baru rencana membuka satu usaha, tapi mata kita sudah melihat, saudara, berapa banyak kompetitor kita, berapa banyak musuh kita. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda belum apa-apa sudah melihat musuh, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Amin. Tapi saudara percayakan kepada Tuhan. Amin. Tidak perlu Anda bertindak. Kalau di saat Anda buka satu usaha atau pekerjaan, lalu ada orang memberkati kamu, janji firman dia akan diberkati. Tapi kalau ada orang berniat jahat, dia akan dikutuk oleh Tuhan tanpa Anda harus turun tangan. Ada amin? Bisa berikan kemuliaan begitu. Lalu saudara, Tuhan juga berkata, olehmu semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, Abraham taat dan tidak bantah, juga tidak ragu, saudara. Amin. Next. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham melangkah dengan yakin, saudara. Kenapa Abraham melangkah dengan yakin? Karena Abraham mendengar suara Tuhan. Ya. Kenapa Abraham tidak ragu dengan suara itu? Karena Abraham mengenal dia. Nah, itu yang penting, saudara. Saudara, kalau ketika saudara mendengar suara Tuhan suruh menginjil, kalau Anda masih ragu, berarti Anda belum mengenal yang memanggil kamu. Tapi kalau Anda mendengar bahwa itu dari Tuhan, Anda tidak akan ragu. Kenapa Abraham tidak membantah? Karena Abraham menangkap visinya Tuhan. Amin.
Saudara bisa ikuti saya, saudara lakukan seperti ini. Menangkap visinya Tuhan. 1, 2, 3. Menangkap visinya Tuhan. Amin. Nah, saudara, Abraham punya visi. Orang yang punya visi seperti Abraham, dia tidak akan ragu dan maju terus, sebab dia yakin dia pasti sampai pada tujuan yang ditunjukkan, yaitu Tuhan yang dia kenal. Amin. Next. Saudara, saya mau jelasin lagi satu pribadi yang lain, saudara. Pribadi ini bernama Yusuf. Yusuf ini, saudara, ada hubungan dengan Abraham. Saudara tahu siapa Yusuf? Yusuf adalah cicit, ya, buyut atau cicit? Buyut ya. Cicit dulu atau buyut dulu? Buyut dulu ya. Berarti buyutnya Abraham, saudara ya. Saudara, Abraham punya anak adalah Ishak. Ishak punya anak adalah Yakub. Nah, Yakub memiliki 12 putra. Yang ke-11 bernama Yusuf, saudara. Jadi berarti buyutnya Abraham. Nah, saudara, Yusuf adalah orang yang mengenal visi juga, saudara. Pada suatu hari dia bermimpi, ya. Dia bermimpi apa, saudara? Dia bermimpi ada 11 bintang menyembah dia. Bahkan bulan dan matahari juga turut menyembah dia. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf yang polos, Yusuf yang muda, Yusuf yang masih sederhana, dia dengan gembiranya datang kepada bapaknya. Dia katakan, "Papa, aku tadi malam bermimpi, Papa." Bapaknya tanya, "Mimpi apa, anakku?" Dia katakan, "Aku bermimpi, Pak, bahwa ada 11 bintang menyembah aku, dan juga bulan dan matahari." Saudara, saya yakin Yakub ini tahu apa yang dikatakan Yusuf, tapi dia tidak mau anaknya ini celaka karena nanti diberitahukan kepada saudara-saudaranya. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Yakub dengan keras membantah. Yakub katakan kepada Yusuf, "Mimpi apa itu? Ya, kamu ngomong apa? Masa papa dan mama mesti nyembah kamu? Masa saudara-saudara yang ke-11 orangnya harus nyembah kamu?" Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf, saya percaya pada waktu itu, sekalipun dia dibantah oleh ayahnya, tapi dia percaya itu visinya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saudara, Yusuf walaupun disangka oleh bapaknya, tapi dia tetap percaya dan dia maju. Dan dia yakin, saudara, dia akan sampai kepada tujuan. Saudara, akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Next. Saudara, resiko yang dialami oleh Yusuf, saudara. Karena visi atau karena mimpi, Yusuf mengalami sebaliknya. Yusuf yang mengalami tidak sesuai dengan mimpinya, saudara. Yusuf menanggung resiko karena mimpi itu, saudara. Namun Yusuf yang semulanya ingin bebas, malah mengalami sebaliknya, saudara. Saudara tahu kalau kita baca cerita ini, saudara, bagaimana Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi oleh belas kasihan seorang saudara, maka dia tidak jadi dibunuh, tapi dimasukkan di dalam sumur. Saudara, kalau di Jakarta ini sumur, saya yakin percaya gali 1,5 meter, ya, garis tengahnya, lalu dengan kedalaman 2 atau 3 meter sudah ada airnya. Tapi saudara, cerita ini ada di padang gurun, saudara. Padang gurun itu tidak bisa gali sumur seperti itu, saudara. Saya percaya sumur yang digali pasti lebih daripada 1,5 meter lebarnya. Dan kedalamannya bisa 20-30, belum tentu ada air, saudara. Tapi saudara, Yusuf dibuang ke dalam sumur itu, saudara. Tapi apa yang dialami Yusuf, saudara? Yang tadinya dia ingin bebas, ingin disanjung, saudara. Tapi sebaliknya dia alami, saudara, dibuang di dalam sumur. Saudara, andai kata saya dan Anda dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu, saudara, apakah kita pernah berpikir bahwa satu hari kita keluar dari sumur, kita menjadi orang yang berhasil? Mungkin tidak, saudara. Tapi Yusuf tetap percaya. Amin. Amin. Saudara, Yusuf tetap percaya. Dan akhirnya, saudara, Yusuf bebas daripada sumur itu, saudara.
Dan berkali-kali dia mengalami lagi pencobaan demi pencobaan sampai dia masuk ke penjara, saudara. Tapi akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Ada amin? Ada amin? Yusuf percaya dengan visinya Tuhan. Sekalipun apa yang dialami sangat bertolak belakang dengan apa yang dia mimpikan, tapi dia yakin dan percaya itu adalah visinya Tuhan. Amin. Next. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang tidak peduli atau alias don't care, saudara. Banyak sekali orang diberikan Tuhan kemurahan, rezeki, kemampuan, kesehatan, bahkan panjang umur, ya. Namun mereka cuek, saudara. Banyak sekali orang tidak mengenal visinya Tuhan, dan mereka hanya tahu pada diri sendiri. Saudara, padahal kalau mereka mengerti Tuhan punya tujuan yang indah dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara percaya kalau Tuhan punya tujuan yang indah pada mereka, pada kehidupan Anda? Percaya? Saudara, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia ingin memakai Anda dan saya sebagai alatnya untuk mencapai rencana-rencana Tuhan yang indah. Dan Tuhan mau mereka menjadi berkat, bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Anda hidup mempunyai visi. Amin. Saudara, saya tidak akan panjang lebar berkhotbah, tapi saya mau tutup dengan satu cerita, saudara. Next. Pada tahun 1950, saudara, ya, ada seorang perenang wanita. Dia adalah keturunan Amerika. Dia bernama Prolin Hartwig. Saudara, waktu itu dia pertama kali menyeberangi Selat Inggris pada tahun 1950 dengan kecepatan 13 jam 20 menit. Pada usia yang ke-34 ia berenang lagi, saudara. Dia ini dari Pulau Catalina menuju California. Pada kali ini, saudara, dia disaksikan oleh banyak sekali orang-orang yang menyaksikan, baik melalui televisi maupun secara yang datang ke tepi pantai. Saudara, Prolin berjuang untuk berenang mencapai tujuan, saudara. Saudara, ketika dia mau turun ke air, saudara, dia melihat laut itu, saudara, seperti padang es yang tidak bertepi. Saudara, kalau kita keluar dari Tanjung Priuk, mungkin kita keluar dari Tanjung Priuk, kira-kira kita jalan 2 jam, kita akan melihat laut itu seperti tidak ada tepinya. Tapi Prolin bukan melihat laut yang tidak bertepi, tapi dia melihat padang es yang tidak bertepi. Dan saudara, selain dari padang es yang tidak bertepi, Prolin juga dikelilingi oleh kabut yang tebal, saudara. Sehingga dia sama sekali tidak bisa melihat, saudara. Tetapi, saudara, Prolin sempat mendengar, saudara. Dia sempat mendengar ada teriakan dari jauh, saudara. Ada seorang wanita berteriak dengan keras dan berkata, "Prolin, ayo, cepat. Kamu sedikit lagi akan sampai kepada tujuan." Ya. Saudara tahu perempuan itu siapa, saudara? Perempuan itu adalah ibu pelatihnya, saudara. Dia duduk, dia bersama dengan perahu pengawal, saudara. Dia berteriak terus untuk memberikan Prolin semangat. Next. Saudara, tetapi Prolin, saudara, gagal, saudara. Kenapa gagal? Prolin, di mana air laut yang sangat dingin telah menembus kulitnya, saudara. Bahkan dia melihat di depan banyak ikan hiu sedang menuju ke arahnya, saudara. 15 jam Prolin berenang, saudara, tanpa henti-hentinya. Tetapi hanya dengan jarak 800 meter
Peroren tidak kuat lagi, saudara. Dia tidak kuat lagi. Badannya menggigil, saudara. Dia terpaksa minta diseret ke perahu yang menjaga dia, saudara. Saudara, sampai beberapa saat dia baru bisa diwawancari oleh wartawan dan reporter, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, reporter bertanya kepada Peroren, kenapa kamu tidak terusin? Padahal kalau kami melihat fisik kamu itu masih mampu. Dan kamu tahu nggak, cuma 800 meter lagi kamu sampai kepada tujuan. Tetapi Peroren menjawab. Peroren katakan, seandainya kalau aku dapat melihat daratan, aku pasti berhasil. Peroren berkata, aku juga bukan gagal karena air laut yang dingin, juga bukan karena ikan hiu, dan juga bukan karena kabut yang tebal, tetapi aku sama sekali tidak bisa melihat daratan. Dia katakan, aku seperti orang yang kehilangan visi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dialami oleh Peroren. Next. Saudara, tetapi Peroren tidak pernah kecewa dan dia tidak mau menjadi orang yang gagal terus, saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda diizinkan untuk gagal, tidak apa-apa, tapi Anda mau maju terus, amin. Bisa katakan sebelah kursi kita gagal tidak apa-apa, tapi kita harus maju terus, katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 bulan kemudian Peroren meminta izin kembali untuk berenang, saudara. Kali ini, saudara, Peroren tidak melihat keadaan lebih baik, saudara. Ternyata kali ini kabut yang sama mengelilingi dia, bahkan lebih tebal, saudara. Dan Peroren berenang dengan keyakinan. Kali ini dia tidak mau melihat lagi dengan matanya, saudara, karena dia sudah pernah gagal dengan melihat dengan mata. Kali ini Peroren melihat dengan visi, saudara. Amin. Peroren coba membayangkan dengan jelas tujuan yang dia akan capai, saudara. Meskipun dia tidak melihat dengan mata, tetapi dia coba melihat dengan pikiran. Dia arahkan tempat tujuannya atau fokus di mana dia akan pergi, saudara. Dia akan berenang. Saudara, dia bayangkan, saudara, di balik kabut itu ada daratan, saudara. Kali ini, saudara, Peroren mempunyai visi, mempunyai tekad yang kuat, saudara. Dia terjun ke air tanpa melihat yang lain-lain, tapi dia fokus kepada tujuan dengan sangat semangat. Dan akhirnya Peroren berhasil. Amin. Saudara, Peroren menjadi pemenang wanita yang pertama, bahkan melampaui rekod berenang pria, dan lebih cepat daripada 2 jam, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah kisah nyata, saudara. Kisah ini sangat bermakna untuk kita, saudara. Baik, kita semua bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu hari ini, tetapi di tahun baru 2015 ini, saya membekali Anda dengan satu tema, yaitu hidup dan visi. Biarlah, saudara, jemaat-jemaat di tempat ini bukan sekedar berjemaat, tapi jemaat yang mempunyai visi. Jemaat yang mempunyai visi, baik untuk keluarga sendiri, baik dalam usaha Anda sendiri, maupun untuk kemuliaan Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, kita taruhkan tangan kita di dada kita. Kita renungkan cerita ini, saudara. Kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana Abraham mengangkat visi, walaupun dia tidak melihat, tapi dia taat. Bagaimana Yusuf menangkap visi,
Walaupun yang dia alami sebaliknya daripada kenyataan, saudara, sebaliknya daripada yang dia harapkan, tapi dia sampai kepada tujuan. Saudara, mungkin Anda hari ini sama dengan Yusuf, saudara. Mungkin Anda hari ini sama dengan Loren. Anda pernah gagal, tetapi saudara, jangan takut. Kita memiliki Tuhan yang ajaib, saudara. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, saudara. Kita katakan dengan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau gagal terus. Aku mau hidup ini mempunyai visi. Dan aku yakin Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku yakin di balik kabut ada daratan. Di balik penderitaanku ada satu sukses yang sedang menanti aku. Di balik segala-galanya yang tidak aku inginkan, ada satu kebahagiaan yang sedang menanti. Oleh sebab itu, saudara, kita berdoa masing-masing. Saya yakin dan percaya ketika kita yakin, kita tidak melihat sesuatu dengan mata, tapi melihat dengan visi, maka Tuhan akan tolong kita. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, hamba sudah sampaikan firman ini kepada jemaat-Mu yang diberkati di gereja GSJA ini, Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka alami di tahun-tahun lalu, apapun yang menjadi kegagalan mereka di tahun lalu, apapun yang menjadi masalah di dalam usaha pekerjaan, bahkan pekerjaan Tuhan, kegagalan demi kegagalan, Tuhan hari ini Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Engkau berikan anak-anak-Mu kekuatan supaya mereka tidak hidup di dalam kegagalan terus, tetapi mereka akan hidup dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh berhenti berbicara, tetapi firman-Mu, kesaksian, cerita Tuhan selalu menguatkan kami, agar kami terus maju. Tidak melihat kabut di depan kami, tidak melihat masalah di depan kami, tidak melihat penderitaan di depan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kami, dan kami semua akan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.